Shalom, perkenalkan nama saya Jundualis Braya. Saya dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang Merdeka Belajar. A. Pengertian Merdeka Belajar berbasis komputer. Merdeka Belajar berbasis komputer adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dengan menggunakan komputer, siswa dapat belajar secara mandiri, fleksibel, dan interaktif. Maka dapat mengakses berbagai sumber belajar seperti buku elektronik, video pembelajaran, dan simulasi kapanpun dan dimanapun. Berikut beberapa contoh manfaat Merdeka Belajar berbasis komputer. 1. Belajar mandiri. Siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. 2. Akses mudah. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar secara online, termasuk buku elektronik, video pembelajaran, dan simulasi. 3. Belajar interaktif. Komputer memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi pelajaran melalui berbagai aktivitas seperti permainan edukatif, kuis, dan latihan. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Siswa dapat mengembangkan keterampilan digital seperti mengetik, menggunakan software, dan mengakses informasi online. Meskipun demikian, Merdeka Belajar berbasis komputer juga memiliki beberapa tantangan. Seperti yang pertama, ketersediaan komputer dan akses internet. Tidak semua sekolah memiliki akses komputer dan internet yang memadai. 2. Keterampilan guru. Guru perlu memiliki keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan komputer dalam pembelajaran. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Tidak semua materi pembelajaran tersedia dalam format digital. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memiliki 4 pokok yang menjadi landasan. Yang pertama, Merdeka Belajar memberikan keluasan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini berarti siswa tidak lagi terkungkung dalam sistem pendidikan yang kaku dan bisa mengeksplorasi potensi mereka. Yang kedua, Merdeka Mengajar memberikan keluasan kepada guru untuk memilih metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini berarti guru tidak lagi terkait pada kurikulum yang baku dan bisa menjadi lebih kreatif dalam mengajar. Yang ketiga, Kampus Merdeka. Program yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar kampus seperti magang di perusahaan, mengikuti program pertukaran pelajar, atau melakukan penelitian. Ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam dan mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Yang keempat, Merdeka Berkarya memberikan kesempatan kepada para investor dan pemikiran kreatif untuk mengkontribusi dalam pengembangan pendidikan. Ini berarti membuka peluang bagi para profesional untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman mereka dengan para siswa dan guru. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Pembelajaran Merdeka Belajar terbentuk atas beberapa landasan, baik dari filosofis, pendidikan, maupun dari kebutuhan zaman. Berikut beberapa di antaranya. 1. Filosofis, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama,
humanistik. Merdeka belajar pada filosofis humanistik yang menekankan potensi dan keunikan setiap individu. Pembelajaran dirancang untuk mengakomodasikan perbedaan minat, bakat, dan gaya belajar siswa. 2. Konstruktivisme. Konsep ini menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Merdeka belajar mendorong untuk menjadi pembelajaran aktif dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Yang ketiga, progresivisme. Merdeka belajar mengambil inspirasi dari pemikiran progresif yang menekankan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masyarakat. Pembelajaran dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang kompetensi dan bertanggung jawab. 2. Kebutuhan zaman yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, revolusi industri. Perubahan teknologi yang cepat dan pesat menurut individu yang adaptif dan kreatif dan inovatif. Yang kedua, globalisasi. Dunia yang semakin terhubung membutuhkan individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi dengan orang dari berbagai budaya. 3. Peningkatan kualitas pendidikan. Merdeka belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam memilih metode dan materi pembelajaran. 3. Tentang pendidikan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu kesenjangan pendidikan. Merdeka belajar berusaha untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dengan memberikan akses yang lebih luas pada siswa dari berbagai latar belakang. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Merdeka belajar mendorong pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang ada dengan lebih efektif. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Fokus pada kompetensi yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu tujuan yang jelas. Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi spesifik yang terdefinisi dengan jelas, baik kognitif, efektif maupun psikomotorik. 2. Standar kompetensi. Terdapat standar kompetensi yang jelas dan terukir yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian berorientasi pada kompetensi. Penilaian difokuskan pada pengukuran pencapaian kompetensi, bukan hanya pengusahaan materi belajar. Kesimpulan, Merdeka Belajar merupakan suatu konsep pendidikan yang berfokus pada kebebasan siswa untuk memutuskan cara, waktu, dan tempat belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Melalui pendekatan ini, siswa diberikan keluasan untuk mengeksplorasi potensi diri, belajar secara mandiri, dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Ciri-ciri utama Merdeka Belajar meliputi pemberian otonomi kepada siswa, penggunaan metode pembelajaran yang proaktif dan kreatif, serta penekanan pada pengembangan kompetensi dan karakter. Dengan demikian, mereka bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tuntutan zaman, serta meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Terima kasih. Mungkin ini saja rangkuman yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.